Halo teman-teman, jadi kita akan bikin video mengenai hampir kehilangan HP tadi. Jadi cerita dulu ya awalnya kayak gimana. Jadi hari ini tuh kita rencananya, aku sama Dita rencananya mau kerja di luar. Jadi kita carilah kafe di arah Kerobokan. Pas kita nyampe ke sana ternyata kafenya itu tidak sesuai dengan Instagramnya. Maksudnya di Instagram tuh gede banget, tapi pas ternyata datang di sana kecil dan nggak banyak pilihan minuman. Akhirnya kita ke Semeja. Kita berangkat itu sekitar setengah 12 siang, nyampe di Semeja karena kita udah dari Kerobokan itu nyampe nya sekitar jam 12-an lewat. Dan udah deh kita kerja segala macam, kita udah makan kentang goreng, udah makan roti bakar, udah minum segala macam. Dan hari ini aku ada interview sebenarnya jam 3. Nah setengah 3 itu waktunya lah aku pergi interview. Karena aku kan emang ketika aku kerja atau ketika aku di luar nongkrong sama teman-teman aku, itu aku jarang banget yang namanya pegang HP. Jadi HP ku ya aku nggak peduli gitu pada saat aku mau interview, karena aku mau pisah sama Dita tetap kerja di situ. Akhirnya aku minta HP ku yang aku titip di Dita. Pas aku minta HP, Dita bingung HP-nya di mana. Terus aku bilang, loh kan aku titipnya di kamu. Terus dia bilang, iya ingat sih aku kalau kamu titip, tapi aku lupa simpan di mana. Dicarilah segala macam. Aku sempet nanya juga ke kasir Semeja, ternyata nggak ada. Udahlah, yang tadinya aku mau interview, jadinya mikirnya ya udahlah, mending cari HP. Ya udahlah, kita rencananya nih karena agak sedikit panik mau balik ke jalan yang kafe di Kerobokan yang tadi yang nggak jadi kita datengin. Tapi tiba-tiba pas di jalan kan, ya ini agak ceritanya agak sedikit basi banget, tapi ya aku berdoa sesuai keyakinan aku sendiri. uh, Terus tiba-tiba kayak ada aja ide, oh kenapa nggak pakai Find My iPhone. Oke, setelah itu pakailah Find My iPhone, ketemu HP-nya di deket kosan, deket banget, sekitar nggak nyampe 1 kilo dari kosan. Berarti HP itu udah jatuh dari sekitar setengah 12 waktu aku mau berangkat. Setelah itu kita uh, jalanlah ke arah sana kan, jalan ke arah sana. Terus posisi posisi aku tuh lumayan jauh lah dari kosan. Dari, kalau misalnya kalian tahu, dari arah Kerobokan, terus kosan aku di Denpasar Selatan. Terus nih detik-detik waktu udah deket banget aku sama handphone aku sesuai lokasi yang di Find My iPhone itu ya. Oke, next. Setelah itu pas nyampe di sesuai lokasi yang di Find My iPhone itu tuh ternyata uh, kita ketemunya konter, dan konter itu kebetulan jual HP bekas. Ya otomatis dong, emang manusia gitu, wajar lah ya kalau misalnya kita berpikir negatif, oh pasti si konter ini nih yang ngambil. Yalah, kita berhenti. Terus kayak pada saat di situ aku nyalain apa sih namanya, play sound yang kalau misalnya kita kehilangan iPhone itu, tapi nggak ada suara sama sekali. Jadi aku mikir apa mungkin disembunyiin apa gimana. Terus kita sempat nanya, akhirnya kita nanya baik-baik, ada nggak orang jual HP di sini atau ada ketemu HP. Nggak ada. Aku nanya lagi di warung sebelahnya, aku nanya ke tukang parkir dekat situ, aku nyari ke tukang parkir Indomaret itu, nggak ada yang temuin sama sekali. Dan mereka juga kayaknya berpikir nggak masuk akal, kenapa hilang, kenapa baru nyadar sekitar jam 3. Itu kan aku pulang dari Semeja tuh udah segala macam, pulang jam 3, dan HP-nya itu hilang udah dari setengah 12. Jadi orang orang kayak mikirnya ya pasti udah hilang lah mbak, ya kayak gitu. Setelah aku uh, update lokasinya lagi, ternyata HP itu lokasinya jalan dong, jalan. Jadi itu kita antara panik, ini orang benar-benar gak niat balikin apa gimana ya. Oke. Dan posisi HP Dita itu nggak support Find My iPhone untuk aplikasi, tapi kita masih bisa buka di melalui website. Oke. Dan satu yang penting nih, nomor satu yang paling penting adalah control center kalian di iPhone jangan sampai bisa di swipe ketika
iPhone kalian terkunci. Kan biasa tuh kalau misalnya kalian iPhone-nya terkunci terus kalian mau buka nyalain wifi, entah mau nyalain center, entah mau buka kamera, entah mau airplane mode, itu kan bisa. Jangan pernah diaktifin yang kayak gitu, karena yang pertama itu bisa mereka matiin data seluler, dan yang kedua mereka bisa airplane mode, jadi kalian bisa kehilangan akses buat nyari tahu HP kalian ada di mana. Oke, itu yang pertama. Terus setelah itu usahakan HP kalian jangan sampai lowbat banget, karena tadi itu HP aku ingat banget masih 90, jadi aku percaya aku bakalan dapat HP ini selagi emang locationnya masih bisa aku update, karena dia nggak bisa matiin jaringan sama sekali kan. Setelah itu kita carilah lagi, tiba-tiba lokasinya berubah sekitar 2 km dari lokasi yang pertama. Oke, kita kejarlah lagi ke sana. Nah, HP kita kan kebetulan lowbat, kita mampirlah dulu ke kosan, ada acara mampir lagi ke kosan, terus kita ambil power bank dulu. Itu posisi HP-nya Dita 3%. Bayangin itu paniknya kayak gimana. Terus kita jalan lagi. Kalau kalian tahu atau kalian tinggal di Bali, itu di dekat Jalan Tukat Pancoran, di dekat Jalan Tukat Barito, terakhir update-nya. Dan di situ tiba-tiba kayak ada satu surah yang emang aku paling suka, itu ada di salah satu tato aku juga. Di situ aku berdoa, terus kayak ya udahlah ya, pasti ada jalannya. Tahu-tahu aku mikir, kenapa nggak aku kirim pesan di HP ku, biar orangnya mungkin bisa lihat nomor aku kan. Tapi aku mikir, kalau memang dia niat mau balikin, dari tadi aku udah telepon lebih dari 5 kali, dia nggak ngangkat, dan tiba-tiba calling, tiba-tiba ringing, berarti kan orang ini emang niatnya nggak baik. Oke lah, jadi aku bilangnya kayak gini. Nah, setelah itu kita nyarilah ke alamat sesuai yang di lokasi Find My iPhone itu. Ketemu dong, ketemu. Nah, pas ketemu itu lokasinya udah sama persis nih. Pas udah sama persis, aku bunyiin lah lagi si iPhone itu bener-bener gak ada suara. Aku udah coba matiin motor buat denger lagi lebih jelas kan, gak ada suara sama sekali. Terus tapi aku ada curiga nih dekat-dekat situ, karena pas aku setelah bikin pesan di iPhone itu, kan aku bilangnya kayak gini, saya tahu lokasi Anda, kembalikan HP-nya atau saya lapor polisi. Terus di bawah itu ada nomor aku. Jadi kan setelah aku sampai di sana, aku ada curiga di salah satu kosan itu, curiga karena lokasinya tuh benar-benar pas. Jadi ini anggap nih ya, ini lokasi Find My iPhone, aku tuh di sini udah benar-benar pas. Dan tiba-tiba orangnya nelfon, halo gitu kan, ini siapa gitu, bapak yang siapa gitu, saya yang temuin HP-nya. Nah, pada saat dia bilang dia temuin HP-nya, itu tuh ada bapak-bapak lagi angkat besi gitu, suaranya tuh ada, dan di HP juga ada suara besi itu. Berarti kan dia di sekitar situ, tapi dia nggak mau keluar, apa nggak mau apa atau gimana ya. Terus ya udahlah, kita janjian lah ketemu di salah satu sekolah dekat daerah situ. Nah, setelah kita ketemu, terus aku ya udahlah ya, maksudnya orangnya juga udah mungkin mereka udah takut juga karena udah aku ancam mau lapor polisi. Dan ketemulah sama si bapak itu. Jadi aku nanya dong, maksudnya frontal aja, bapak mau imbalan apa gimana gitu kan, karena kan aku juga di sisi lain kesel kenapa dia nggak mau angkat telepon, padahal kan kalau telepon WhatsApp bisa banget tuh, tinggal di swipe aja. Terus dia bilang ya terserah, boleh kalau misalnya mau, ya udah aku kasih lah sedikit kan. Terus udah habis itu bapaknya pergi. Ternyata si Dita tahu kalau orang itu yang kerja di tempat yang lokasi pertama, yang tukang parkirnya aku tanyain. Jadi mungkin dia tadi tuh pas di sana, aku bunyiin HP, dia panik terus dia pergi. Karena dia kerja di situ. Entah gimana lah ceritanya, dia panik apa gimana, atau mungkin memang kebetulan dia lagi istirahat. Pokoknya itu yang paling pertama tipsnya, pakai Find My iPhone. Yang kedua,
control centernya kalian jangan sampai bisa diakses ketika handphone kalian terkunci, karena itu riskan banget. Dan itu yang menyelamatkan aku banget, karena orangnya nggak bisa matiin data seluler, orangnya nggak bisa airplane mode HP aku, jadi aku tetap bisa akses di mana lokasinya. Dan itu benar-benar update. Dan yang ketiga itu kalian pakai pesan yang lost mode. Jadi kalau misalnya kalian pakai lost mode itu kalian bisa masukin nomor HP dan kalian bisa tulis apa yang kalian mau tampilkan di layar HP kalian. Oke. Jadi dan jangan teledor. Gitu aja. Thank you.